Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agan Malikudaya Kusuma, kelas 1 C Hukum Keluarga. Baik, sebelum saya menjelaskan materi saya, yaitu khobar ahad, sebelumnya saya terima kasih kepada dosen pengampu saya mata kuliah Ulumul Hadis, yaitu Profesor Dr. Haji Muhammad Anton Atoilah, karena telah memberikan kesempatan pada saya untuk memaparkan materi ini. Baik, saya akan menjelaskan definisi khobar ahad. Secara bahasa, khobar ahad adalah al-ahadu jam'u ahadin bima'nal wahidi wa khabarul wahidi wa ma yarwihi syahsun wahidun. Khobar ahad merupakan jamak dari kata ahad yang artinya satu atau wahid. Khobar wahid adalah berita yang diriwayatkan oleh satu orang. Sedangkan secara istilah atau menurut istilah, khobar ahad adalah huwa malam yazma'u syurutul mutawatir. Hadis yang tidak terkumpul syarat-syarat mutawatir. Tidak dapat disimpulkan dari definisinya bahwasanya khobar ahad itu hadis yang tidak terkumpul syarat-syarat mutawatirnya gitu. Makanya disebut khobar ahad. Baik, lanjut ke hukum khobar ahad. Hadis ahad menunjukkan kepada pengetahuan yang sifatnya teoritis atau ilmu an-nadhari, yaitu pengetahuan yang tegak karena adanya teori dan dalil. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya hukum khobar ahad ini tuh yang itu tuh bersandar ke akal, teori dan dalil gitu. Dalam konteks ini, hadis ahad berfungsi sebagai sumber informasi yang memberikan landasan bagi pemahaman dan pengembangan ajaran Islam. Jadi hadis ahad juga berfungsi sebagai sumber informasi yang memberikan landasan atau pemahaman dan pengembangan bagi ajaran Islam. Lanjut ke pembagian khobar ahad. Berdasarkan jumlah jalur, khobar ahad itu dibagi menjadi 3 jalur, yaitu yang pertama hadis masyhur, yang kedua hadis ajiz, dan yang ketiga hadis gharib. Saya akan menjelaskan sedikit tentang ketiga hadis ini dikarenakan ini materi teman saya selanjutnya gitu. Baik, hadis masyhur. Definisi hadis masyhur. Menurut bahasa, merupakan isim maf'ul dari syahartu al-amro, yang berarti saya mengumumkan atau menampakkan sesuatu perkara. Disebut seperti itu karena penampakannya yang jelas. Nah, menurut istilah, hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang rawi atau lebih di setiap tingkatannya, asalkan jumlahnya tidak mencapai derajat mutawatir. Jadi dapat disimpulkan dari pengertian hadis masyhur bahwasanya hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang rawi atau lebih di setiap tingkatannya, asalkan jumlahnya itu tidak melebihi derajat atau mencapai derajat mutawatir itu. Adapun contoh hadis masyhur yaitu inna Allaha la yaqbidul ilman tijaan yang taji'uhu, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu begitu saja, melainkan Dia mencabutnya. Yang kedua hadis ajiz. Saya akan menjelaskan definisi dari hadis ajiz. Menurut bahasa, definisi ajiz yaitu merupakan sifat musyabahah dari kata aza yaizu, yang artinya sedikit atau jarang, atau juga sifat musyabahah dari kata aza ya'azu yang artinya kuat atau keras. Disebut demikian karena sedikit atau jarang keberadaannya atau juga kuat keberadaannya melalui jalur lain. Menurut istilah, hadis ajiz adalah hadis yang perawinya berjumlah tidak kurang dari 2 orang di seluruh tingkatan sanadnya atau tobakot sanadnya. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya maksudnya adalah di masing-masing tingkatan tobakot atau tingkatan sanadnya tidak boleh kurang dari 2 orang perawi.
jika sebagian tobakotnya dijumpai tiga orang atau lebih rawi, hal ini merusak statusnya sebagai hadis ajis gitu. Adapun contoh hadis ajis yaitu la yu'minu ahadukum hatta akuna uhibba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Artinya, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih dicintai dari bapaknya, dari anaknya, dan manusia seluruhnya. Dan selanjutnya yaitu hadis gharib. Definisi hadis gharib. Menurut bahasa merupakan sifat musyabbahah yang bermakna al-munfarid atau sendiri atau jauh dari karib kerabat. Menurut istilah, hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi sendirian. Jadi hadis gharib itu diriwayatkannya itu oleh satu orang rawi saja gitu, hanya oleh seorang diri gitu. Adapun penjelasan lebih lanjutnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi sendirian bisa di setiap tabaqatnya dari seluruh tabaqat sanadnya, atau di sebagian tabaqat sanad, malahan bisa pada satu tabaqat saja. Adanya jumlah rawi lebih dari seorang pada tabaqat lainnya tidak merusak hadis gharib, karena yang dijadikan sebagai patokan adalah yang paling minimal. Jadi kalau misalnya ada jumlah rawinya tuh lebih dari seorang pada tabaqat lainnya tidak merusak hadis gharib, karena yang dijadikan sebagai patokan adalah yang paling minimal, yaitu satu tadi gitu, hanya satu. Lanjut, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan hadis khobar ahad. Kelebihannya yaitu khobar ahad memberikan variasi perspektif dan seringkali lebih mudah ditemukan dibandingkan hadis mutawatir. Ini memungkinkan peneliti dan praktisi untuk mendapatkan informasi yang lebih beragam tentang ajaran Islam. Jadi kelebihan khobar ahad itu ya memberikan jadi lebih banyak gitu, lebih variasi perspektif dan seringkali lebih mudah ditemukan dibandingkan hadis mutawatir. Nah, kekurangannya yaitu risiko ketidakakuratan lebih tinggi karena hanya bergantung pada satu individu. Dalam konteks hukum, khobar ahad biasanya tidak memiliki kekuatan hujah yang sama dengan hadis mutawatir. Nah, kekurangannya yaitu ketidakakuratannya itu lebih tinggi. Karena apa? Ya karena hanya bergantung pada satu individu gitu. Dalam konteks hukum khobar ahad ini biasanya tidak memiliki kekuatan hujah yang sama dengan hadis mutawatir gitu. Lanjut, yang terakhir, pembagian khobar ahad dari sisi kuat lemahnya. Khobar ahad yang mencakup masyhur, ajis, dan gharib yang barusan saya jelaskan tadi, dilihat dari sisi kuat lemahnya itu terbagi dua. Yang pertama ada makbul dan yang kedua adalah mardud. Apa sih makbul? Nah, makbul itu artinya dapat diterima. Hadis yang dikuatkan makbul itu hadis yang dikuatkan kebenaran pembawa beritanya, hukumnya wajib dibutuhkan dan diamalkan. Dan mardud itu artinya tertolak. Hadis atau penjelasannya itu hadis yang tidak dikuatkan kebenaran pembawa beritanya dan hukumnya, karena hadis ini tidak dikuatkan kebenaran pembawa beritanya, maka hukumnya tuh tidak wajib diperlukan dan tidak wajib diamalkan juga gitu. Nah, sedangkan kalau makbul tadi kan hadis yang dikuatkan kebenaran pembawa beritanya, makanya hukumnya juga wajib dibutuhkan dan diamalkan. Nah, sedangkan kalau mardud, lihat dari definisinya, hadis yang tidak dikuatkan kebenaran pembawa beritanya, ya berarti hukumnya juga tidak wajib diperlukan dan tidak wajib diamalkan. Mungkin sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Semoga apa yang saya jelaskan tadi barusan itu bermanfaat bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.